Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik, tentunya di TV kesayangan kita, yaitu di Bunga TV Selalu di Hati. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, seperti tujuan dari Cerdas Berpolitik itu sendiri, ingin mencerdaskan masyarakat dalam pemilu 2024 nanti, baik itu dalam memilih pemimpin ataupun partai peserta atau kontestan dalam pemilu 2024 mendatang. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kali ini kita kehadiran atau dihadiri oleh 3 narasumber kita, yakni selaku peserta dari partai politik. Ada 3 partai politik yang hari ini hadir, yakni yang pertama Partai Umat, yaitu langsung dihadiri langsung oleh ketuanya Bang Marwan Fadli SHMH. Selamat datang Bang. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selanjutnya Partai Gelora, yakni dihadiri langsung oleh ketuanya Bang Jasmi. Assalamualaikum. Salam Salam Gelora. Ya, siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Selanjutnya tamu yang ketiga yaitu Bang Yahya SPDI dari P3, ketuanya langsung. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Terima kasih Bang. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, inilah ketiga partai yang kita hadirkan dalam acara Cerdas Berpolitik pada siang hari ini. Dan kita mengangkat tema yakni partai baru versus partai lama di 2024. Yang kita ketahui partai baru di sini ada 2 partai, yakni Partai Umat dan yang kedua ada Partai Gelora. Sedangkan partai lama itu ada P3. Nah, namun bagaimana nanti ini sudah kita siapkan beberapa pertanyaan dan bagaimana nanti narasumber kita menjawab dari pertanyaan yang kita sajikan. Baik, saya langsung saja mungkin kepada ketiga partainya, tapi saya terlebih dahulu kepada Partai Umat. Nah, Partai Umat ini sendiri Bang, Ya. yang kita ketahui kemarin sempat digagalkan bahasanya dalam verifikasi faktual KPU, tapi akhirnya dapat masuk di ujung-ujung tahun 2022 kemarin. Nah, untuk Partai Umat sendiri Bang, target atau pencapaian untuk pemilu 2024 itu sendiri seperti apa? Baik itu target kursi legislatif, sama juga dari pengorbanan awal nih, masa cuman nargetkan 1 kursi kan tidak mungkin ada target-target lain. Iya. Baik, terima kasih Saudara Irawan selaku host. Jadi kalau berbicara tadi Partai Umat digagalkan, mungkin agak lebih halus, bukan digagalkan. Kalau kita bicara nanti digagalkan, pasti ada orang yang menggagalkan. Ya. Mungkin pada waktu itu memang ada berkas-berkas yang belum lengkap. Akhirnya kita melakukan secara yang sesuai konstitusi, kita menggugat ke Bawaslu, akhirnya kita lolos. Alhamdulillah kita lolos. Jadi kembali ke Kabupaten Bungo, seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana terkait target Partai Umat itu sendiri. Kalau bicara target, tentu prinsipnya, kalau prinsip daripada kami itu bermimpilah setinggi-tingginya. Artinya ketika kita bermimpi setinggi langit, kalaupun jatuh kita masih di antara bintang-bintang. Kalau berbicara target untuk DPRD Kabupaten Bungo, tentu kita bicara melihat, kalau kami berbicara melihat dapil. Kalau hari ini dapil sudah menjadi 5, tetap target kami, plan A-nya tetap targetnya tentu di 5 kursi. 1 kursi per dapil. Itu target Partai Umat. Tapi tetap ada plan A, ada plan B. Di plan B minimal sekecil-kecilnya Partai Umat itu mampu mendapatkan kursi minimal 1 fraksi penuh. Itu kalau bicara target hari ini. Dan bicara targetnya pun sudah kita persiapkan juga hal-hal atau cara-cara untuk mencapai target tersebut. Oke, terima kasih Bang. Baik, terima kasih dari Partai Umat, bahwasanya mereka menargetkan minimal 5 kursi, berarti setiap dapil terpenuhi 1 kursi. Saya tanya kepada Partai Lama terlebih dahulu, kepada Bang Yahya, Haji Yahya SPDI. Terkait target Bang untuk kursi legislatif di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Partai Persatuan Pembangunan
yang tidak asing lagi untuk khususnya Kabupaten Bungo, umumnya di seluruh Indonesia, termasuk partai tertua lah. Kemarin di 5 Januari ulang tahun yang ke-50, ulang tahun Mas. Ya. Dengan partai kita ini udah tidak asing lagi oleh masyarakat, maka kami tidak masang yang muluk-muluk. Target kami di awal sebelum ada pemecahan dapil, kita tetap 1 dapil 1 kursi. Karena ada perubahan sesuai sosialisasi kita kepada kader, simpatisan, maka target kami nambah lagi sesuai dengan penambahan dapil. Insya Allah akan terisi penuh 1 dapil 1 kursi. Andai pun tidak tercapai dari target awal, insya Allah 1 fraksi penuh. Itu harapan. Dan yang kami sosialisasikan selama ini, setiap dapil rasanya kemungkinan besar akan tercapai. Oke, berarti meningkat lah Bang ya. Insya Kalau Allah. sekarang berapa kursi Bang? 2 periode ini 2014 sama 2019 masih tetap 2 kursi. Kebetulan lebih kurang 2 tahun berjalan, saya dipercaya sebagai pimpinan atau nahoda P3 Kabupaten Bungo. Maka dengan kepemimpinan baru ini saya akan berusaha semaksimal mungkin dimanapun target itu akan tercapai. Dari 2 setidak-tidaknya jadi 4, 5 yang kami rencanakan. Oke, itu semangat dari P3. Baik, saya tanya kepada Bang Jasmi dari Gelora, target berapa kursi Bang untuk legislatif pemilu 2024 di Kabupaten Bungo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih telah diundang oleh Bungo TV. Dengan ada forum diskusi tentang kemajuan baik pilkada maupun tentang pileg, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Bungo dan kemajuan Indonesia pada umumnya, demi kesejahteraan dan maslahat bagi masyarakat kita. Dan juga semboyan Gelora adalah langit itu tidak tinggi, tetapi terbang kita yang terlalu rendah. Artinya di sini Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang potensial, yang bisa membawa Indonesia menuju negara power, negara besar, dan menjadi negara adidaya. Kenapa kita harus membuat sebagai mimpi? Ini kita pendahuluan saja. Karena Cina, mereka memasang target untuk Cina itu menjadi 2. Bahkan sekarang Amerika dan Cina itu bersaing ekonomi di nomor 1. Mereka memasangkan target itu 30 tahun Cina itu bisa mendekati posisi Amerika gitu. Dan Indonesia bisa itu gitu nah. Tapi kalau kita berbicara lagi untuk pileg atau pemilihan legislatif, Gelora untuk Kabupaten Bungo, apa yang disampaikan dengan rekan-rekan yang terdahulu, baik yang pendatang baru maupun yang sudah lama, sebenarnya target kita punya target masing-masing, dan target ini adalah impian bagi kita, impian bagi gelombang rakyat Indonesia, dan impian bagi kader Gelora, bahwasanya insya Allah Kabupaten Bungo ini, Gelora akan mencetuskan pertama kali untuk Kabupaten Bungo, menciptakan untuk Kabupaten Bungo ini 1 dapil 1 kursi. Dan insya Allah dengan adanya pecah dapil ini menjadi 5 kursi, 5 dapil, maka insya Allah Gelora Kabupaten Bungo akan mencetuskan itu dan menjadi partai pertama kali untuk semua dapil, dan pertama kali ajang pemilu menjadi setiap dapil mendapatkan 1 kursi. Ini target bagi kami. Setiap partai itu sama saja sebenarnya, baik dari umat maupun dari kakando kami Haji Haya, target kita tetap. Ya. Karena itu tadi, kalau kita mengatakan langit itu tinggi, terbang kita terlalu rendah. Terus sekarang langit itu tinggi dan terbang kita harus tinggi gitu nah. Artinya capaian kita harus tinggi, dan pada kenyataannya nanti
insya Allah Allah lah yang menentukannya apa yang terbaik bagi Partai Gelora. Oke Bang. Itu saja. Baik, berarti target 5 kursi masing-masing partai. Nah, cuman ini kan partai baru nih, Bang Jasmi. Yakin tidak bahwa partai Anda bisa menyaingi partai lama? Ibarat persentase keyakinan Anda itu dapat digambarkan dengan hal apa gitu kan? Dan mampu merebut kursi paling banyak dan mengalahkan partai lama itu tentu ini menjadi perjuangan yang sangat ekstra. Itu kalau menurut saya. Mungkin dari Bang Jasmi gimana Bang? Sebenarnya dalam hal ini kita tidak ada mengalahkan partai lama atau mengalahkan partai baru. Jadi kita tetap berjuang bersama-sama semua partai. Semua partai, kita tidak ada mengalahkan partai baru dan partai lama. Kita sama-sama memberi pendidikan politik terhadap masyarakat, terutama kita Kabupaten Bungo. Dan insya Allah kita tidak ada mengurangi atau menyikut ataupun apapun itu bahasanya, kita tidak ada yang namanya partai baru dan partai lama. Kita tetap mengedepankan rasa persaudaraan dan kita berjuang tetap bersama-sama untuk mementingkan partai kita masing-masing. Itu saja. Insya Allah kita berkeyakinan Gelora itu akan bisa meraup kursi di setiap dapil. Oke, terima kasih Bang. Baik, dari Partai Umat sendiri Bang, gimana Bang? Sedangkan partai lama kan sudah terbukti nih mendudukkan kadernya di legislatif. Gimana Bang? Jadi kalau bicara partai lama terbukti dan kita partai baru belum terbukti, ya hal wajar karena kita baru ikut pemilu. Nah, makanya di 2024 kita buktikan. Makanya kita punya ada target, dan target itu kita optimis untuk mencapainya. Kenapa? Kita sudah menyusun. Jadi posisinya apa yang disampaikan oleh Ketua Gelora tadi, kami sepakat bahwasanya ini sebenarnya kan bukan dalam hal untuk menyaingi, tapi bagaimana memang pesta demokrasi ini kita berlomba-lomba meyakinkan masyarakat. Setiap partai ini meyakinkan masyarakat dengan program-program partai itu sendiri, dengan orang-orang yang ditampilkan oleh partai itu sendiri, siapa calon-calonnya, dan itulah untuk meyakinkan masyarakat. Dan cara-cara lainnya, dengan cara-cara seperti itu kita yakin bahwasanya merebut hati pemilih itu kita mampu untuk mencapai target apa yang sudah kita buat. Oke, terima kasih Bang. Baik, itu tadi pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Nah, nanti kita akan kembali bertanya kepada Bang Yahya, tapi setelah pariwara berikut ini kita akan bertanya bagaimana was-was tidak nih menghadapi partai baru. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Cerdas Berpolitik di Bungo TV, selalu di hati. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keridhoan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Main bareng komoditas hanya di Bungo TV, selalu di hati. Halo adik-adik, kembali lagi di Umat Cerita.
Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Kabar baik. Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Uti kesulitan. Pada suatu hari, di hutan yang sangat Ummah Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, bagi yang belum bergabung bersama kami, silakan bergabung di live streaming kita di bungatv.com, terus di YouTube kita itu Bunga TV selalu di hati. Baik, pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kita kembali kepada narasumber kita. Baik, kali ini saya kembali kepada Bang Yahya dari P3. Ya. Ini Bang, tadi sudah disampaikan target maupun keyakinan dari partai baru ini untuk pemilu 2024. Dari P3 sendiri ada rasa was-was ya Bang, takut jatah kursi legislatif dari partai P3 berkurang, yang mungkin targetnya malah 5, besok malah jadi 1 atau seperti apa gitu, ya kan Bang? Untuk rasa was-was itu yang namanya manusia itu kan pasti ada. Ya. Tapi kita jangan berlarut dengan adanya pesaing-pesaing baru. Pada prinsipnya tujuan kita sama. Ya. Untuk kemajuan yang terkhususnya untuk Kabupaten Bungo. Ya. Itulah tugas kita selaku pemimpin daripada partai. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat banyak bahwa tujuan dan fungsi daripada Dewan Utusan dari partai, apalagi partai kita ini yang saya bilang di awal sudah tidak asing lagi dengan masyarakat. Dengan hadirnya partai baru, kita tetap bekerja sama untuk memperjuangkan kabupaten kita. Dalam hal ini kita tetap bersemangat. Siapapun apapun partai yang datang baru. Karena prinsip kita sama untuk tujuannya kemajuan bersama. Di segi sana kita tidak ada keraguan. Insya Allah kita tetap optimis pada rencana dan cita-cita kita. Oke, terima kasih Bang. Berarti was-was pasti ada, tapi tidak menjadi kelarutan kita dalam mikir itu baik gitu Bang. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya saya lempar kepada Bang Marwan. Nah gini Bang, kemarin kan 4 dapil, sekarang sudah jadi 5 dapil. Nah tentu tambah beban gitu kan, terutama dalam merekrut bakal caleg. Nah sejauh ini ada kendala dari umat sendiri dalam merekrut bakal caleg, dan apakah dari partai Anda sebelumnya menolak atau malah mendukung daripada pecah dapil itu sendiri? Silakan Bang. Jadi ini agak menarik terkait pemecahan dapil. Karena pemecahan dapil ini kan juga sudah bertahap. Sebelum adanya pemecahan dapil, seluruh partai politik pun kan diundang oleh KPU selaku penyelenggara terkait tanggapan masyarakat terkait hal itu. Hal itu dilaksanakan di Hotel Semagi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya termasuk salah satu orang yang berbicara mewakili partai saya. Mungkin masih bisa dilihat rekamannya atau jejak digitalnya. Saya salah satu, atau kami Partai Umat salah satu partai yang mendukung dan memang sangat meminta untuk pemecahan dapil tersebut. Nah, ketika berbicara mendukung, bagaimana triknya? Kan ditanya tadi, bagaimana Partai Umat? Apakah ada kewalahan atau tidak?
Pertama, mungkin pada waktu itu memang belum diputuskan pemecahan dapil, tapi baru tanggapan masyarakat. Tetapi pada tahapan itu Partai Umat pun juga sudah mempersiapkan diri. Bahwasanya penyusunan caleg-caleg yang sudah kita persiapkan itu juga sudah memperhatikan, sudah mempertimbangkan seandainya nanti terjadi pemecahan dapil. Dan alhamdulillah hari ini terjadi pemecahan dapil. Jadi kita sudah mempersiapkan diri dari awal. Jadi kita sudah latihan sebelum kita bertarung. Kita sudah mempersiapkan diri. Jadi tidak ada keteteran, insya Allah tidak ada. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Berarti dari Partai Umat malah mendukung untuk terjadinya pecah dapil. Dan ini menjadi ibaratnya tujuan yang terwujud seperti itu kan. Baik, keinginan yang terwujud seperti itu ya. Oke, baik, saya bertanya kepada Bang Jasmi ini. Bang, terkait pecah dapil ini, apakah menjadi beban tambahan dalam merekrut bakal caleg dan apa kendala selama ini? Mohon dijawab Bang. Terima kasih Dok. Sebenarnya kalau dengan ada pemecahan dapil, apa yang disampaikan tadi, kita memang semua partai saat itu diundang ke Semagi, dan saat itu semua pendapat dari partai itu diajukan pendapat dari semua partai dan tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh adat saat itu. Dan Partai Gelora saat itu menyatakan tidak setuju dengan pemecahan dapil. Ya. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat itu. Tetapi dalam hal ini Partai Gelora ini terjadi pun pemecahan dapil, memang saat itu kita sudah mengetahui lah bahwasanya pemecahan dapil itu akan terjadi gitu lah. Tetapi KPU dan Panwas saat itu meminta kepada kita untuk masukan dari setiap partai, tokoh-tokoh untuk pemecahan dapil. Tapi dalam hal ini Partai Gelora sudah siap dan sudah mempersiapkan diri untuk pemecahan dapil tersebut. Dan pada hari ini, insya Allah setiap dapil tersebut sudah terisi bahkan lebih dari kandidat yang ada. Jadi kalau Partai Gelora sudah siap, yang namanya gelombang semua akan dihadapi. Oke, Mantap. Oke, cukup Bang. Oke, siap. Saya bertanya lagi kembali kepada Bang Yahya. Ini agak menarik nih Bang. Maksudnya Bang dari dapil mana kan? Iya. Nah, ya apakah ini menjadi beban tambahan dengan akhirnya harus merekrut bakal caleg lagi, dan tentunya Abang sendiri apakah dari partai yang mendukung pecah dapil atau tidak? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan pemecahan dapil sesuai yang disampaikan oleh Ketua Gelora, Ketua Umat, memang pada tahap-tahap pemecahan dapil kami diundang. Kebetulan yang hadir itu kami lagi dinas luar kota, kami utuskan untuk sekjen. Memang waktu itu Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bungo ini menolak memang. Tapi sungguh menolak. Ada dua opsi waktu itu. Jadi ada opsi tambah pecah dapil satu dipecah juga, opsi itu. Nampaknya opsi yang kedua itu tidak berjalan. Yang terjadi pecah dapil kebetulan di dapil saya, dulunya dapil 3, sekarang jadi dapil 4 dan dapil 5. Jadi kami dulu memang mempersiapkan, tidak ada persiapan untuk caleg pecah dapil karena kami berprinsip itu pemecahan dapil itu memang ada ketentuan lain, terutama ketentuannya harus tambah kursi. Nah, karena kursi itu ketentuan lain untuk pecah dapil ada juga, tapi yang lebih urgent lagi ada penambahan kursi, ada baru pemecahan. Tapi karena ada syarat dan ketentuan lain, minimalnya 3, maksimalnya 12. Ketika itu bisa didapil, lebih dari 3 sudah bisa dipecah. Mungkin ketentuan itu yang diikuti oleh KPU. Jadi dengan pecahan dapil ini, kalau masalah rekrut caleg yang dapil baru, kita harus siap dengan perkembangan yang ada. Kita tidak bisa jalan di tempat. Ketika ini yang terjadi, kita harus banting setir. Jadi dengan pecahnya dapil ini, yang kita pikirkan, alhamdulillah sudah terpenuhi. Insya Allah siap bertarung sesuai yang kami sampaikan tadi, 1 dapil 1 kursi insya Allah. Sudah terpenuhi belum Bang bakal caleg? Untuk sementara karena ini belum diciti, katakanlah bakal calon insya Allah sudah terpenuhi. Oke, sip.
Untuk kembali ke Bang Yahya nih, untuk kriteria khusus nih Bang dalam perekrutan bakal caleg, apakah hanya melihat basis massa? Terserah, mungkin bakal caleg ini mungkin ada cacat moral sebelumnya, mungkin narapidana, mantan narapidana dan sebagainya, atau mungkin pendidikannya rendah, atau mungkin attitude-nya kurang baik, itu terserah. Yang penting basis massa itu menjadi nomor satu. Atau seperti apa Bang? Yang jelas karena Partai Persatuan Pembangunan ini kalau saya tidak salah satu-satunya partai yang berasaskan Islam. Jadi terutama kami yang jelas beragama Islam. Itu yang faktor utama dulu. Ketika dia sudah beragama Islam, siap bersama-sama membesarkan Partai Persatuan Pembangunan, dia tidak ada cacat hukum, mau bersama-sama membesarkan partai, insya Allah kriteria lain akan menyusul. Nah, jadi masalah pendidikan yang jelas sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh tamat SMP, harus SMA sederajat, kita tidak harus sarjana, tidak. Yang penting itu tadi niatnya untuk kemajuan bersama, beragama Islam, siap membesarkan partai P3. Kalau masalah itu dia punya basis, itu kan ada trik-trik tersendiri. Kalau beliau sudah siap bertarung, berarti dia sudah punya kesiapan. Oke, terima kasih Bang Yahya. Pertanyaan yang sama saya tujukan pada Partai Umat nih Bang, terkait kriteria khusus dalam pengrekrutan bakal caleg nih, atau hanya melihat basis massa saja, atau seperti apa nih Bang? Jadi kalau bicara kriteria khusus ini, memang kita tidak membuat sebuah kriteria khusus. Jadi misalnya orangnya harus begini, atau misalnya orangnya mesti punya basis massa yang kuat, tokoh ini tidak. Yang jelas kriteria utama yang digunakan Partai Umat, pertama, yang secara aturan orang ini bisa. Maksudnya itu disampaikan oleh Ketua P3 tadi, pendidikan minimal sudah terpenuhi. Secara ini tidak dicabut hak politik, kan seperti itu. Karena ada juga kan memang orang yang pernah dihukum dalam kasus-kasus lain tapi hak politik tidak dicabut. Mereka bisa dengan melampirkan surat keterangan. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau terkait kriteria khusus, yang jelas ketika dia ingin bersama umat harus menjadi kader Partai Umat dan harus mengikuti jenjang-jenjang pengkaderan di Partai Umat. Karena kalau bicara terkait pendidikan, di jenjang-jenjang pengkaderan inilah nantinya partai akan menyampaikan, memberikan wawasan terkait ideologi partai, apa-apa yang ingin partai perjuangkan, itu akan menjadi bekal seandainya kader ini sendiri duduk. Nah, itu. Jadi sudah itu mungkin menyambung dari yang Ketua P3 juga tadi, umat secara partai adalah juga partai yang berasaskan Islam. Ya, dan juga dengan slogan tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Nah, jadi kalau tadi ini mungkin berdua lah, gitu kan? Nah, itu. Terima kasih Bang Marwan. Nah, ini sangat menarik nih. Pertanyaan yang sama Bang Jasmi, tapi ini agak menarik karena kedua narasumber kita menyinggung bahwasanya basic agama seperti itu. Nah, Gelora sendiri apakah basic agama juga? Yang kita tahu kan dari pimpinan pusat itu kan sebelumnya dari partai sebelah kan, yang basicnya agama kan. Nah, seperti apa Bang? Jadi nampaknya Gelora ini memang selalu dihapitkan Pak. Dari partai agama, sebelah kiri partai agama, dan pada saat ini duduknya pas pun sama. Karena Gelora itu berdiri di tengah untuk menyelesaikan kebangsaan. Artinya kenapa? Rakyat Indonesia ini sekarang sudah terpecah belah. Sudah terpecah belah dengan ada agama, dengan adanya nasionalis, ya kan, ada partai nasionalis, ada partai agama, dan Gelora tidak mau terombang-ambing dengan hal-hal seperti itu gitu. Karena Indonesia ini dibentuk dengan rasa persaudaraan, dengan rasa sumpah pemuda, dan pemuda ini berbagai suku macam agama saat itu gitu nah.
Jadi Gelora ini hadir untuk itu, untuk merekrutkan kembali rasa persaudaraan di antara kita semua gitu. Nah, makanya Gelora itu dengan Hari Sumpah Pemuda itu sama dengan tanggal lahirnya Partai Gelora gitu. Nah, dengan maksud dan tujuan Gelora itu hadir untuk memberi warna Indonesia ini gitu. Nah, jadi semua kalangan bisa masuk ke dalam wadah yang sama, baik dari kalangan agama maupun dari kalangan nasionalis gitu. Nah, karena kita akan memadukan Indonesia ini, akan memajukan kabupaten khususnya Bungo ini untuk menggarap kabupaten yang maju dan Indonesia yang super power. Oke Bang, terkait basis massa tadi Bang, bakal caleg tadi fokus ke basis massa atau mungkin terserah deh mau yang mantan narapidana yang mungkin masih tidak dicabut hak politiknya atau seperti apa untuk bakal caleg sendiri? Yang jelasnya untuk caleg, pertama yang kita lihat itu kapabilitas mereka. Kapabilitas mereka karena kita ini akan mengirimkan seorang wakil. Iya. Ya kan? Akan mengirimkan seorang wakil untuk menjadi wakil rakyat. Artinya untuk menjadi wakil rakyat ini mereka harus bisa mewakili dari masyarakat. Artinya kenapa? Disinilah mereka yang mempunyai, yang diterima dengan masyarakat. Artinya diterima dengan masyarakat yang memang mereka ini menjadi panduan dan tokoh masyarakat. Ini. Yang keduanya dengan apa namanya itu, dengan mereka tersandung narapidana atau bagaimanapun, kalau selagi itu belum ada pencabutan hak politik, mereka berhak untuk mengikuti politik gitu. Nah, ini kalau pendapat Gelora gitu. Terus masalah apa namanya itu ijazah mereka, kita sesuai dengan peraturan KPU juga kita tidak bisa gitu. Nah, karena peraturan KPU itu menyatakan ijazah minimal untuk pencalonan itu adalah tamatan SMA sederajat. Itu saja. Oke, terima kasih. Baik pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, itu dari jawaban dari narasumber kita ini sangat menarik sampai sejauh ini. Nah, mudah-mudahan di segmen ketiga nanti ini lebih menarik lagi, kan kita kupas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana pemirsa Bunga TV, kembali lagi di Cerdas Berpolitik, tentunya Bunga TV selalu di hati. Pagi kok kami. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju Bungo yang bersinar, bersih dari narkoba. Halo adik-adik, kembali lagi di Uma Cerita. Cerita anak yang mengedukasi. Apa kabar baik? Terlihat ada seekor burung pipit terbang. Suatu hari, si poni sedang berjalan. Cerita daerah yang menginspirasi. Putih ke sungai.
pada suatu hari yang panas sangat. Ummah Cerita setiap Sabtu pukul 16.00 dan Minggu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Cerdas Berpolitik tentunya di Bungo TV. Baik, tadi sudah kita bertanya kepada 3 narasumber kita terkait dari target hingga mungkin dalam perekrutan bakal caleg. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita melalui akun YouTube kita. Baik, pertanyaan pertama mungkin saya bacakan dari Mbankis Channel. Nah, terkait pemilu seandainya tertutup, maka yang lebih berpeluang masuk itu di pengurus atau tidak? Maksudnya apakah pengurus yang berpeluang untuk ditunjuk menjadi legislatifnya atau dari yang lain seperti itu? Mungkin pertanyaan ini saya lempar kepada Bang Yahya. Gimana, Bang? Oke, terkait dengan sistem pemilu sekarang lagi belum ada keputusan di MK, apakah tertutup, apakah terbuka seperti biasa. Andaikan terjadi tertutup, pertanyaan tadi yang diprioritaskan untuk direkomendasi untuk legislatif. Karena aturannya mainnya belum jelas, kita belum bisa berandai-andai. Nanti ketika itu udah deal, udah ada ketentuan hukum, tentu kita buat pula nanti. Bagaimana formulanya yang lebih pas. Kalau untuk sekarang belum bisa kita jawab dengan pasti karena aturannya belum baku. Mungkin itu Dina. Oke, siap. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mbankis Channel sudah dijawab oleh Bang Yahya. Maksudnya jangan kita berandai-andai, ini masih belum final seperti itu. Jadi untuk siapa yang akan diutus sebagai legislatif, duduk sebagai legislatif itu masih belum bisa disebutkan dalam forum ini seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bang Jasmi ini. Ini terkait Gelora nih, Bang. Dari pertanyaan dari Senandung Rindu. Nah, Gelora disebut masih memiliki saingan terberat, yaitu saudara tuanya, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Lantas, apakah itu mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh? Nah, sedikit tambahan dari saya, Bang. Nah, ini mungkin menyambung dari pertanyaan Senandung Rindu tadi kan, bahwasanya akan mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh. Nah, target Gelora ini jangan-jangan hampir sama dengan target PKS, orangnya gitu, Bang. Nah, mohon dijawab, Bang. Jadi dalam hal ini sebenarnya antara Gelora dan PKS itu jauh berbeda. Ya. Mohon maaf, antara Partai Lama dengan Partai Gelora sudah jauh berbeda. Karena apa yang saya sampaikan tadi, Gelora ini adalah perjalanan di tengah-tengah antara nasionalis dan agama. Terus apakah Gelora itu akan mengambil kader yang sama dengan partai yang lama? Saya rasa banyak kok suara di luar dari suara PKS. Ya? Yakin. Masih banyak suara di luar daripada suara partai lama. Berapa persen sih suara partai lama untuk hari ini? Dan berapa persen suara orang yang tidak milih pada hari ini gitu lah. Ya kan? Nah,
Sama seperti Partai Umat, Partai Buruh pada hari ini. Kami sekali lagi kami sampaikan, kami tidak ada mengganggu partai yang lama. Ya. Sekarang ini kita jual loh. Jual kita apa yang kita jual pada hari ini? Kalau seandainya toh ada dari kader lama, ya kan, pengen bergabung, berhijrah bersama Gelora, kita juga tidak bisa menolak hal ini. Welcome ya. Welcome untuk kita. Ya, itu saja. Jadi kalau kita mengatakan, oh kita akan merekrutkan, akan mengambil suara yang sama, itu salah. Dan pada hari ini Gelora tidak ada satupun kandidat bakal calon itu dari partai lama. Kita sudah garis bawahi bahwasanya Gelora ini tidak ada mengganggu siapapun. Kita akan mengambil suara yang tidak terpakai. Itu yang kita pakaikan pada hari ini. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Jasmi. Ini sangat menarik ya. Tadi berarti sudah clear ya, sudah dijawab oleh Bang Jasmi terkait pertanyaan dari Senandung Rindu. Baik, saya lanjut kepada Bang Marwan Fadli. Kalau mungkin pertanyaan yang sama nih, mungkin hampir jawabannya mungkin hampir sama juga ya. Karena Partai Umat juga ada saudara tuanya. Oke, tapi kita tidak bertanya itu Bang. Kita bertanya dari Desprianti. Nah ini, salah satu ujian pertama dan terberat itu adalah soal popularitas partai. Nah, tidak banyak publik yang memahami kehadiran partai politik baru. Nah, bagaimana strategi partai baru ini terkait popularitas partai. Silakan Bang. Jadi kalau berbicara popularitas partai, saya agak bersemangat hari ini. Iya. Kenapa agak bersemangat? Kalau tadi disampaikan oleh Ketua P3 itu partai lama, sudah berumur 50 tahun, pasti dikenal pasti. Yeah. Partai Umat hari ini sudah dikenal, sudah diketahui oleh masyarakat, maksudnya tahu. Sudah diketahui, sudah dikenal oleh masyarakat, sudah. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Satu-satunya partai yang pada proses lolos diliput oleh seluruh media massa nasional adalah Partai Umat. Dan ada keberkahan di sana. Ketika awalnya kami tidak lolos, seluruh media-media besar nasional meliput Partai Umat, meliput gugatan Partai Umat di Bawaslu, meliput lagi ketika verifikasi ulang di NTT dan di provinsi lain itu diliput ulang secara nasional, diperhatikan secara nasional, terutama Kabupaten Bungo. Kenapa saya katakan Kabupaten Bungo? Selama proses itu, saya duduk di warung-warung kopi di Kabupaten Bungo, tidak lolos Partai Umat. Artinya orang tahu, prosesnya tahu. Oh iya, kita sedang gugatan. Setelah lolos, selamat ya lolos. Artinya kalau bicara popularitas, kita sudah tidak takut lagi terkait popularitas. Tinggal bagaimana lagi meningkatkan popularitas ini menjadi elektabilitas. Nah, inilah hal-hal yang kita ramu dalam program-program kerja Partai Umat sesuai dengan sandaran kita hasil Rakernas kemarin. Seperti itu. Bocoran dikit Bang dari hasil Rakernas mungkin dan untuk menaikkan elektabilitas. Dari hasil Rakernas, kalau keterkaitan untuk meningkatkan elektabilitas, tentu pertama karena pileg ini berbarengan dengan ini, dengan pilpres, memang kita meskipun sebagai partai baru, kita juga sudah menetapkan calon. Artinya kita sudah di Rakernas, kita sudah menunjukkan warna bahwasanya Partai Umat mendukung Anies Baswedan. Itu salah satunya. Okay. Tapi yang lainnya mungkin tidak bisa juga kita beberkan di publik. Oke, siap. Terima kasih Bang Marwan Fadli. Oke, ini menarik pertanyaan selanjutnya. Bahwasanya terkait sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Nah, ini mendukung yang mana nih? Dari Bang Jasmi? Kalau kita dari Partai Gelora, kita tetap pada komitmen awal kita adalah komitmen dengan sistem terbuka. Sistem terbuka karena dengan sistem tersebut ya, masyarakat bisa memilih apa yang mereka merasa dekat dan mereka memang merasa pilihannya memang tepat. Bang Yahya, proporsional tertutup atau terbuka Bang? Kalau kita untuk instruksi khusus dari DPP belum ada. Kita menengok perkembangan. Ketika tertutup ada kelebihannya, terbuka pun ada kelebihannya. Jadi untuk itu kembali lagi karena ini prosesnya belum deal,
kita yang jelas ikut perkembangannya. Oke, berarti dari P3 ini masih samina wa tona dengan DPP nih. Ini belum bisa menentukan sikap. Dia masih samina wa tona ya. Dari sama yang lama itu berarti. Belum bisa menyatakan sikap pribadi gitu, Pak. Oke, baik. Dari umat sendiri gimana, Bang? Kalau dari umat sendiri, kita bicaranya kan bicara sistem demokrasi. Kalau toh dianggap sistem terbuka ini banyak kekurangan sehingga muncullah gugatan-gugatan itu, kenapa toh tidak kekurangan-kekurangan ini yang diperbaiki atau yang tidak diperkuat? Artinya, kalau bicara DPD Umat Kabupaten Bungo, kita mendukung perbaikan tetapi tidak mengubah. Artinya kita mendukung tetap pada sistem proporsional terbuka. Namun keputusan kan bukan pada kita. Keputusan hari ini kan menunggu keputusan MK karena terkait gugatan itu. Kalaulah nanti diputuskan mengubah, Partai Umat siap dalam kondisi apapun. Khususnya Kabupaten Bungo, mau terbuka, mau tertutup, kita siap. Tapi kalau bicara pandangan Partai Umat Kabupaten Bungo, kita berpandangan sistem proporsional terbuka. Mungkin ada hal-hal yang diperbaiki, itulah yang diperbaiki. Jadi kalau proporsional terbuka ini lebih fair gitu, Bang? Ya. Oke, sip. Ini ada beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwasanya putusan pengadilan negeri minta pemilu itu ditunda dan dilaksanakan di tahun 2025. Nah, dari Partai Umat sendiri sepakat atau tidak? Kalau bicara pemilu, putusan pengadilan negeri Jakarta Utara itu sendiri, Jakarta Pusat itu, terkait gugatan Partai Prima itu. Jadi proses pemilu itu diminta untuk ditunda dan diulang, kalau kan terkait Partai Prima itu. Jadi bicaranya seperti itu. Kalau dari kita sendiri bicaranya seperti ini, bahwasanya kewenangan daripada sengketa pemilu itu sebenarnya bukan pada ranah pengadilan negeri, tapi ada pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebelumnya Bawaslu, PT UN atau ke MK. Nah, ketika pengadilan negeri memutuskan ini, maka bagi saya sendiri ini adalah melampaui kewenangan yurisdiksi daripada pengadilan itu sendiri. Sehingga secara pemikiran saya pribadi ini bisa diabaikan. Tetapi hal yang dilakukan oleh KPU hari ini bagi saya juga sudah tepat. Ketika putusan itu keluar, KPU melakukan upaya banding. Nah, upaya banding secara pribadi saya meyakini bahwa keputusan ini akan dibatalkan oleh upaya banding. Tetapi sebelum ada upaya banding itu keluar, artinya kita kan masih berpatokan dengan aturan lama. Aturan bahwasanya pemilu ini tetap. Jadi saya meyakini ini kan tetap di 2024, tidak ada penundaan. Apalagi tadi juga saya menghadiri acara sosialisasi pemecahan dapil oleh KPU. Salah satu komisioner KPU di forum juga membicarakan bahwasanya tidak ada penundaan pemilu kok. Oke. Lanjut. Tetap lanjut gitu, Bang ya. Oke, sip. Terima kasih dari Bang Marwan Fadli. Nah, dari Bang Jasmi sendiri terkait isu ataupun putusan dari pengadilan negeri minta pemilu itu ditunda. Gimana, Bang? Kalau kita dari Partai Gelora, kita tetap jauh harapan kita untuk menunda pemilu ini. Gitu. Kita dari Partai Gelora tetap mengajukan pemilu ini tetap di 2024. Kita tetap itu karena kita memandang dalam keputusan PN Jakarta Pusat tersebut boleh dibilang putusan yang tidak berdasar. Gitu. Bukan sebagai pengambil kebijakan, tetapi dia bisa mengambil kebijakan. Jadi kalau Partai Gelora menganggap itu hanya wacana main-main saja, itu seperti itu. Gitu. Itu saja. Oke, ini hampir sama kayak gini, Bang ya. Kayak Kemenak mau nyampuri urusan Kemendikbud lah, mungkin kayak gitu. Iya, seperti itu. Bukan wewenang beliau. Gitu. Iya, sip. Baik, dari Bang Yahya sendiri gimana, Bang? Pemilu ditunda itu. Terima kasih. Berkaitan dengan keputusan PN pusat itu yang minta ditunda proses atau tahap dari pemilu ini,
kita ikut aja nanti, itu kan yang menentukan hakim, ada juga kebenarannya. Namun kita berprinsip kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu haknya 5 tahun sekali. Nah, itu harapan kita. Namun ini karena keputusan daripada hakim, kita ikut nanti. Nanti kesimpulan kan ada tahap berikutnya, tahap yang lebih atas lagi. Harapan kita memang tidak keluar dari aturan yang ada di negara kita berdasarkan Undang 1945 itu. Pemilu tetap dilaksanakan 5 tahun sekali. Oke, terima kasih Bang Yahya. Baik, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, ini sangat menarik dari jawaban para narasumber kita. Setiap pertanyaan kita selalu dijawab dengan lugas tentunya. Baik, jangan kemana-mana, kita lanjut kepada segmen terakhir nih, sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, ini akan menarik. Kita akan bahas terkait pilkada. Apakah dari partai ini, partai ketiga ini akan mengusung kadernya sendiri atau malah menjadi partai pengusung saja. Baik, jangan kemana-mana, pemirsa Bungo TV, kembali lagi di Bungo TV. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng komoditas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju bunga yang bersinar, bersih dari narkoba. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Cerdas Berpolitik, tentunya di Bungo TV selalu di hati. Baik, tadi kita sudah menyinggung terkait pilkada nih. Baik, saya mulai dari umat terlebih dahulu. Nah, untuk pilkada Kabupaten Bungo sendiri, dari partai umat itu apakah akan mengusung kader atau malah menjadi partai pengusung saja? Silakan dijawab. Jadi, bicara pilkada, tahapannya kan posisi pilkada nanti setelah pileg. Ya. Sebenarnya dari hari ini sampai ke pileg kami belum mempersiapkan terkait hal itu. Kenapa seperti itu? Karena sebagai partai baru kami masih fokus pada persiapan pileg. Percuma kami bicara pilkada seandainya partai umat ini tidak dapat apa-apa di pileg, tidak dapat kursi di pileg. Jadi memang
kita akan fokus dan berbicara pilkada itu setelah pileg. Namun kalau ditanya seperti tadi, apakah akan mengusung kader sendiri atau hanya pengusung yang lain saja, ketika hasil pileg pada Februari nanti Partai Umat sesuai dengan target yang saya sampaikan tadi, mendapat kursi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, atau minimal 1 fraksi penuh, insya Allah Partai Umat akan mencalonkan kader Partai Umat sendiri. Bocorannya Bang? Saya sendiri siap maju, karena hari ini dari seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bungo, yang paling muda dan paling milenial adalah Haji Marwan, Ketua Partai Umat Kabupaten Bungo. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Marwan. Jadi dari Partai Umat sendiri siap untuk mencalonkan diri. Tidak tanggung-tanggung, langsung ketuanya langsung siap pun. Tapi melihat hasil pileg. Iya, iya. Oke, dari Gelora sendiri gimana Bang? Terkait Pilkada Kabupaten Bungo, akankah mengusung kader atau malah jadi partai pengusung saja? Pada hari ini Gelora tetap konsisten. Gelora akan mencalonkan kader sendiri. Ya. Dan pada hari ini calon-calon yang bermunculan untuk di Kabupaten Bungo belum ada visi misi yang mereka yang jelas. Jadi pada hari ini kita belum ada menentukan titik arahnya. Kita pendukung atau pengusung, yang jelasnya pada hari ini kita akan menyelesaikan Pileg 2024. Dan dengan hasil Pileg tersebut, semua partai pada hari ini semuanya ada kesempatan untuk maju. Tetapi tergantung dengan hasil Pileg 2024. Tidak partai lama, tidak partai baru, semua partai pada hari ini ada peluang untuk menjadi atau mengusungkan kadernya sendiri untuk menjadi Pilbub Kabupaten Bungo. Karena kalau kita mengambil kader orang lain, bikin partai ini susah. Susah sekali, apalagi dengan kami kemarin partai baru, dengan adanya verifikasi faktual sampai naik gunung, turun gunung, naik lembah, sungai. Susah kita bikin partai ini gitu nah. Kenapa kita harus mengajak kader lain untuk dicalonkan kepada kita gitu nah. Kita ini bikin partai berdarah-darah loh. Nah, jadi kita usung kader kita sendiri nanti yang terbaik. Yang terbaik bukan bagi kita, terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bungo. Tapi darahnya tetap merah kan? Belum biru kan? Oke, terima kasih Bang Jasmi. Ya, pertanyaan yang sama kepada Bang Yahya, mau untuk 2024 nanti mau sebagai pengusung kader atau partai pengusung? Berkaitan dengan pilkada, pada prinsip jawabannya kan mungkin lebih kurang, tapi mungkin cara dan metodenya yang berbeda. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan ketua yang terdulu tadi, memang kita lebih fokus ke pileg dulu. Kita berangan-angan untuk mengusung si A, si B kader sendiri. Kalau kita tidak memenuhi ketentuan itu kan berat. Insya Allah kalau kami dapat 5 kursi ataupun 4 kursi, kami akan mengajukan kader itu sendiri. Terus saya siap, karena udah 2 periode di DPR Kabupaten Bungo. Insya Allah tergantung kursi nanti. Kalau kader sangat mensupport, kita maju sendiri. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Yahya. Nah, kembali ke Bang Yahya nih. Kalau nanti hanya sebagai partai pengusung, apakah sudah ada melirik salah satu bakal Cakada atau mungkin sudah ada komunikasi politik dengan salah satu bakal Cakada? Untuk saat ini sesuai dengan pembicaraan awal, karena kita masih fokus kepada pileg, maksimalkan hasil pileg nanti, kita belum ada ngarah ke sana. Memang udah banyak si A akan tampil, si A akan maju, si B akan maju, kita belum ngarah sama sekali karena kita nggak mau berangan-angan, karena penentuannya untuk kabupaten ini kan ada 7 kursi. Untuk syarat pencalonan pilkada itu sendiri. Ketika kita udah meminang, sudah sosialisasi, sementara kita kan belum berperang. Jadi untuk itu kita belum arah ke sana, namun dalam prinsipnya tetap ada. Nah itu mungkin. Oke, terima kasih. Baik, ke Bang Jasmi, bagaimana Bang terkait
jika mungkin toh nanti hanya sebagai partai pengusung, nah sudah adakah melirik ke salah satu bakal Cakada atau sudah ada yang menjalin komunikasi politik dari bakal Cakada itu? Alhamdulillah sampai hari ini Gelora tidak ada berkomunikasi dengan Cikada atau calon kepala daerah pada hari ini. Karena apa yang saya sampaikan terlebih dahulu tadi, saya akan mendukung mereka setelah saya mengetahui apa visi mereka. Kalau seandainya mereka incumbent selama ini di Kabupaten Bungo, apa kerjanya mereka? Jadi untuk sekarang kami dari Partai Gelora tidak ada berkomunikasi dengan calon kepala daerah. Kita dalam hal ini bukan dengan saja orang yang turun saja, ya. Bukan itu yang kita sekarang bukan pencitraan. Kita sekarang Kabupaten Bungo ini diarahkan politik yang baik, politik yang cerdas. Artinya politik itu kalau mereka incumbent, apa mereka kerjakan selama mereka menjabat gitu. Kalau sebagai pencitraan, nah itu kita sudah kita lewati itu gitu. Itu masa lampau gitu. Kalau Gelora itu tentukan visi misinya mau dibawa kemana Kabupaten Bungo ini. Siapapun orangnya, asal pun dari mana mereka, kita tidak ada memandang suku dalam hal ini. Itu yang kita dukung nanti gitu. Oke, yang ngontek-ngontek lewat HP sudah ada Bang? Ya. Saya pada hari ini untuk ngontak HP ada pun saya bilang tidak ada pada hari ini. Oke, siap. Dari umat sendiri Bang, jika nanti itu hanya sebagai partai pengusung atau sudah adakah dari melirik ke salah satu bakal Cakada atau sudah adakah bakal Cakada yang sudah menjalin komunikasi politik dengan Abang sendiri? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Jadi kita tidak mempunyai beban apa-apa terkait hal itu. Jadi ketika partai umat ini bisa meraih kursi di pileg, kita tidak punya beban. Kita tidak ada beban apa-apa yang mesti kita pikirkan. Jadi menentukan calonnya nanti ketika partai umat ini dapat kursi, kita bisa lebih plong. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari Bang Marwan bahwasanya untuk hari ini belum ada beban terkait Cakada itu. Jadi masih fokus pileg seperti itu. Sama jadi dua narasumber juga demikian. Baik, ini sudah masuk segmen terakhir. Saya minta closing statement dari tiga narasumber kita, ajakan untuk cerdas berpolitik kepada masyarakat untuk memilih baik itu legislatif ataupun calon Bupati Bungo ke depan, siapa yang terbaik lah seperti itu. Saya mulai dari Bang Yahya. Seluruh masyarakat terkhusus Kabupaten Bungo menyambut pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. Marilah kita bersama kita bersihkan niat, jangan tergantung kepada yang istilahnya serangan fajar. Kita tentukan siapa yang cocok yang memimpin kalau pilkada. Kalau untuk pileg siapa yang cocok, yang diutuskan dari hati nurani kita bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itu yang kita utamakan, itu yang kita dorong untuk maju menjadi wakil rakyat daripada dapil kita masing-masing. Sekali lagi, karena pesta demokrasi ini hanya satu kali dalam 5 tahun. Nah, kalau kita salah pilih, salah kita mengantarkan si A si B, kita akan merasakan akibatnya selama 5 tahun yang akan datang. Jadi untuk itu mari kita bersama, kita semangat bersama untuk menghadapi pesta demokrasi ini. Jangan kita buat gaduh di pesta yang kita nantikan 5 tahun sekali ini. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yahya. Baik, lanjut pada Gelora sendiri Bang, closing statement ya Bang. Kami sampaikan sekali lagi, langit tidak terlalu tinggi, terbang kita yang terlalu rendah. Dan salam Gelora pada hari ini, salam arah baru Indonesia, dan kita akan memasuki tahapan demi tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita meminta kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bungo untuk selalu menjaga stabilitas,
menjaga kenyamanan, menjaga persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan Kabupaten Bungo ini bisa menjadi kabupaten contoh dari kabupaten-kabupaten lain. Dan kami dari Partai Gelora selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan nomor urut 7, bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Tidak menutup kemungkinan kita pada hari ini untuk menuju Indonesia superpower, untuk menuju Bungo superpower. Itu saja. Terima kasih. Ajakan kepada masyarakat, Bang. Ajakan kepada masyarakat, ayo 2024 kita sama-sama ke TPS, dan untuk saat ini kita masuk ke dalam daftar mata pilih. Mohon kepada masyarakat Kabupaten Bungo yang belum terdaftar, mudah-mudahan mereka antusias dengan pendaftaran mereka untuk menjadi pemilih Kabupaten Bungo. Salam Gelora. Oke, terima kasih, Bang. Oke, dari Bang Marwan Fadli, ajakan untuk cerdas berpolitik kepada masyarakat. Oke, terima kasih kepada host. Saya juga ingin menyampaikan bahwasanya program yang dilakukan oleh Bungo TV ini adalah program yang juga sangat bagus dalam hal mencerdaskan terutama masyarakat Kabupaten Bungo, dan ini perlu dilaksanakan secara kontinu. Kenapa? Karena ini juga dapat menyentuh secara langsung masyarakat sehingga kesadaran politik masyarakat tinggi dan juga keinginan masyarakat untuk menjadi untuk memilih nanti itu menjadi tinggi, sehingga tingkat golput kita menjadi rendah. Jadi selaku Ketua Partai Umat Kabupaten Bungo, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, karena kita sudah masuk dalam tahapan-tahapan politik, mari sama-sama kita menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik di Kabupaten Bungo, sehingga perjalanan mulai hari ini sampai pada pencoblosan di Februari 2024 nanti berjalan aman, lancar, dan tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat. Dengan salah satu cara tentu seluruh elemen bersatu padu untuk mencerdaskan dan memberi pemahaman-pemahaman yang baik kepada masyarakat. Partai politik dengan ideologi-ideologinya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya inilah partai saya, inilah yang ingin kami perjuangkan, inilah caleg-caleg saya, inilah yang akan diperjuangkan, sehingga dengan hal seperti itu masyarakat bisa menilai, masyarakat bisa menentukan. Ketika masyarakat sudah menilai dan menentukan, maka ia akan dengan sukarela untuk memilih, tidak lagi memandang ada embel-embel lain di belakang itu, dan partisipasi pemilih kita menjadi meningkat. Itu yang selanjutnya, bahwasanya jangan kita jadikan pesta demokrasi yang rutin secara 5 tahun sekali ini menjadi kita untuk berpecah belah, menjadi kita untuk tidak bertegur sapa satu sama lain, karena ini adalah pesta 5 tahun sekali yang akan terus ada. Kita nikmati saja dengan warna yang berbeda, tetapi dengan rasa persaudaraan yang tetap sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari narasumber kita. Closing statement-nya sangat menyentuh sekali, baik itu mendukung dari program Bungo TV maupun ajakan kepada masyarakat untuk cerdas berpolitik. Jangan sampai kita berpecah belah, karena politik ini ibaratnya sifatnya dinamis gitu ya, bukan karena karena mau unjuk gigi ya kita calon kita yang hebat dan sebagainya, bukan gitu. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, sesuai dengan program kita, ya ini Selasa pada jam 14.00 WIB, maka kita akan kembali lagi di Selasa yang akan datang, tentunya di jam yang sama. Maka tetap pantengin atau lihat terus daripada Bungo TV pada Selasa jam 2 siang, itu tentunya dengan program yang menarik kita, yaitu Cerdas Berpolitik, tentunya di Bungo TV selalu di hati. Saya Muhammad Irawan, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.